Selamat datang di channel Paman Guru, tempat belajar yang asyik, mudah, dan menyenangkan. Di video kali ini, kita akan berlatih soal TKA Bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks. Kita akan belajar bagaimana cara menemukan informasi yang tertulis langsung di dalam teks dengan tepat dan cepat. Paman Guru juga sudah menyiapkan contoh soal dan pembahasannya supaya kamu bisa semakin paham dan siap menghadapi TKA. Jadi, siapkan buku catatanmu ya. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan latihan seru lainnya dari Paman Guru. Jangan lupa juga kunjungi pamanguru.com untuk mengerjakan latihan soal TKA yang lebih lengkap. Yuk kita mulai belajar bersama. Pertanyaan pertama. Petualangan kucing hitam dan si gadis. Di sebuah gang yang sepi, hiduplah seekor kucing hitam yang cerdas bernama Kiko. Setiap malam, ia bersembunyi di balik tumpukan kardus, mengamati lalu lalang orang. Suatu malam, ia melihat seorang gadis kecil menangis di sudut gang. Kucing itu melihat ada perhiasan yang jatuh dari tangan gadis itu dan bergulir ke arah selokan. Kiko, yang biasanya tidak peduli, merasa iba. Ia tahu gadis itu harus mendapatkan perhiasannya kembali. Kiko bergegas berlari, mengeong keras, dan menggesek-gesekkan kepalanya ke kaki gadis itu. Gadis itu berhenti menangis dan melihat ke arah Kiko. Kiko lalu berlari kecil menuju perhiasan yang hampir jatuh ke selokan, lalu berhenti dan menoleh, seolah memintanya untuk mengikutinya. Gadis itu, yang kini tidak lagi menangis, mengikuti Kiko dan berhasil mengambil perhiasannya tepat waktu. Ia mengucapkan terima kasih dan mengelus kepala Kiko. Kiko, yang hatinya kini hangat, diam-diam kembali ke tempat persembunyiannya. Mengapa Kiko, si kucing hitam, mengeong dan menggesekkan kepalanya pada gadis itu? A. Kiko ingin meminta makanan pada gadis itu. B. Kiko ingin mengajak gadis itu bermain. C. Kiko ingin menarik perhatian gadis itu agar ia berhenti menangis dan mengikutinya. D. Kiko merasa takut dan ingin diusir oleh gadis itu. Jawaban yang benar adalah C. Kiko ingin menarik perhatian gadis itu agar ia berhenti menangis dan mengikutinya. Dalam cerita petualangan kucing hitam dan si gadis, Kiko digambarkan sebagai kucing yang cerdas dan memiliki rasa iba. Ketika melihat gadis kecil menangis karena perhiasannya hampir jatuh ke selokan, Kiko berusaha membantu dengan caranya sendiri. Ia mengeong dan menggesekkan kepalanya ke kaki gadis itu untuk menarik perhatian. Tindakan itu bukan karena ia lapar atau ingin bermain, melainkan agar gadis itu memperhatikannya dan mau mengikutinya ke arah perhiasan yang hampir hilang. Berkat tindakan Kiko, gadis kecil itu berhasil menyelamatkan perhiasannya dan berhenti menangis. Hal ini menunjukkan bahwa Kiko memiliki empati dan niat baik untuk menolong, bukan sekedar mencari perhatian atau makanan. Pertanyaan kedua. Petualangan kucing hitam dan si gadis. Di sebuah gang yang sepi, hiduplah seekor kucing hitam yang cerdas bernama Kiko. Setiap malam, ia bersembunyi di balik tumpukan kardus, mengamati lalu lalang orang. Suatu malam, ia melihat seorang gadis kecil menangis di sudut gang. Kucing itu melihat ada perhiasan yang jatuh dari tangan gadis itu dan bergulir ke arah selokan. Kiko, yang biasanya tidak peduli, merasa iba. Ia tahu gadis itu harus mendapatkan perhiasannya kembali. Kiko bergegas berlari, mengeong keras, dan menggesek-gesekkan kepalanya ke kaki gadis itu. Gadis itu berhenti menangis dan melihat ke arah Kiko. Kiko lalu berlari kecil menuju perhiasan yang hampir jatuh ke selokan, lalu berhenti dan menoleh, seolah memintanya untuk mengikuti. Gadis itu, yang kini tidak lagi menangis, mengikuti Kiko dan berhasil mengambil perhiasannya tepat waktu. Ia mengucapkan terima kasih dan mengelus kepala Kiko.
Kiko yang hatinya kini hangat, diam-diam kembali ke tempat persembunyiannya. Apa saja sifat yang dimiliki Kiko berdasarkan informasi tersebut? Pilih jawaban yang benar lebih dari satu. Cerdas, sombong, peduli, suka membantu. Jawaban yang benar adalah cerdas, peduli, dan suka membantu. Kiko, si kucing hitam dalam cerita, Petualangan Kucing Hitam dan Si Gadis, digambarkan memiliki beberapa sifat baik. Pertama, Kiko cerdas, karena ia mampu memahami situasi dengan cepat. Ia tahu bahwa gadis kecil itu kehilangan perhiasannya, dan segera bertindak untuk menolong. Ia tidak hanya mengeong, tetapi juga menggunakan tindakan yang tepat untuk menarik perhatian gadis itu agar mengikuti dirinya. Kedua, Kiko menunjukkan sifat peduli. Walaupun biasanya ia tidak memperhatikan orang di sekitarnya, kali ini ia merasa iba melihat gadis kecil yang menangis. Rasa peduli inilah yang membuatnya mau keluar dari persembunyiannya dan membantu. Ketiga, Kiko memiliki sifat suka membantu. Ia tidak mendapat imbalan apapun, tetapi tetap menolong gadis itu agar perhiasannya tidak jatuh ke selokan. Tindakannya dilakukan dengan tulus. Sementara, sifat sombong tidak dimiliki Kiko. Ia justru rendah hati. Setelah membantu, ia tidak menunggu pujian, melainkan diam-diam kembali ke tempat persembunyiannya dengan hati yang hangat. Pertanyaan ketiga. Petualangan Kucing Hitam dan Si Gadis. Di sebuah gang yang sepi, hiduplah seekor kucing hitam yang cerdas bernama Kiko. Setiap malam, ia bersembunyi di balik tumpukan kardus, mengamati lalu lalang orang. Suatu malam, ia melihat seorang gadis kecil menangis di sudut gang. Kucing itu melihat ada perhiasan yang jatuh dari tangan gadis itu dan bergulir ke arah selokan. Kiko, yang biasanya tidak peduli, merasa iba. Ia tahu gadis itu harus mendapatkan perhiasannya kembali. Kiko bergegas berlari, mengeong keras, dan menggesek-gesekkan kepalanya ke kaki gadis itu. Gadis itu berhenti menangis dan melihat ke arah Kiko. Kiko lalu berlari kecil menuju perhiasan yang hampir jatuh ke selokan, lalu berhenti dan menoleh, seolah memintanya untuk mengikuti. Gadis itu, yang kini tidak lagi menangis, mengikuti Kiko dan berhasil mengambil perhiasannya tepat waktu. Ia mengucapkan terima kasih dan mengelus kepala Kiko. Kiko, yang hatinya kini hangat, diam-diam kembali ke tempat persembunyiannya. Tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan berikut. Kiko adalah kucing yang sombong. Kiko adalah kucing yang cerdas dan suka membantu. Kiko adalah kucing yang berani. Kiko dan gadis itu adalah teman yang baik. Kiko adalah kucing yang sombong, tidak sesuai. Kiko adalah kucing yang cerdas dan suka membantu, sesuai. Kiko adalah kucing yang berani, sesuai. Kiko dan gadis itu adalah teman yang baik, tidak sesuai. Dalam cerita Petualangan Kucing Hitam dan Si Gadis, Kiko digambarkan sebagai kucing yang memiliki hati baik dan kecerdasan tinggi. Ia bukan kucing yang sombong, karena ia tidak mencari pujian setelah membantu gadis itu. Setelah menolong, Kiko justru diam-diam kembali ke tempat persembunyiannya dengan perasaan hangat, menandakan bahwa ia rendah hati. Sifat cerdas dan suka membantu sangat terlihat dari tindakannya. Kiko memahami bahwa gadis kecil kehilangan perhiasannya, lalu dengan cepat mencari cara agar gadis itu memperhatikan dan mengikuti dirinya menuju perhiasan tersebut. Ia melakukan hal itu dengan niat menolong, bukan karena ingin imbalan. Selain itu, Kiko juga bisa disebut berani, sebab ia keluar dari persembunyian dan mendekati manusia, sesuatu yang biasanya ia hindari. Keberaniannya muncul karena rasa iba dan keinginannya untuk membantu gadis itu. Sedangkan pernyataan bahwa Kiko dan gadis itu adalah teman yang baik tidak sepenuhnya sesuai. Mereka memang berinteraksi dengan baik dan saling menolong,
Tetapi hubungan mereka hanya terjadi dalam satu peristiwa singkat. Mereka belum menjadi teman dalam arti sebenarnya. Jadi, pernyataan itu tidak sesuai dengan isi cerita. Pertanyaan keempat. Bonnie dan pohon ajaib. Bonnie adalah seorang anak yang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Suatu pagi, ia menemukan sebuah pohon aneh di halaman belakang rumahnya. Pohon itu tidak memiliki daun, hanya ada satu bunga besar berwarna ungu. Bonnie yang penasaran menyentuh bunga itu. Seketika, bunga itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang, lalu menghilang. Ternyata, bunga itu memberikan Bonnie kemampuan untuk bisa mendengar pikiran hewan. Bonnie yang terkejut mencoba berbicara dengan burung-burung di sekitarnya, dan ia benar-benar dapat memahami apa yang mereka katakan. Bonnie sangat senang dengan kemampuan barunya. Ia berinteraksi dengan anjing, kucing, dan bahkan serangga. Suatu sore, Bonnie mendengar pikiran seekor burung yang sedang mencari anaknya yang tersesat. Burung itu terlihat sangat sedih. Dengan kemampuan barunya, Bonnie berhasil menemukan anak burung itu yang terjebak di dalam sebuah pot bunga. Bonnie pun membantu anak burung itu keluar. Burung induk dan anaknya berterima kasih pada Bonnie. Mengapa bunga di pohon itu mengeluarkan cahaya lalu menghilang? A. Bunga itu layu dan mati. B. Bunga itu memberikan Bonnie kemampuan baru. C. Bunga itu ingin Bonnie menjadi pahlawan. D. Bunga itu meledak karena disentuh oleh Bonnie. Jawaban yang benar adalah B. Bunga itu memberikan Bonnie kemampuan baru. Dalam cerita Bonnie dan Pohon Ajaib, diceritakan bahwa setelah Bonnie menyentuh bunga besar berwarna ungu di pohon aneh itu, bunga tersebut mengeluarkan cahaya terang lalu menghilang. Peristiwa ini bukan karena bunga itu layu, meledak, atau hancur, melainkan karena bunga tersebut memiliki kekuatan ajaib. Setelah kejadian itu, Bonnie mendapati dirinya mempunyai kemampuan luar biasa. Ia bisa mendengar pikiran hewan. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya yang muncul adalah tanda sihir atau keajaiban yang sedang bekerja. Dan hilangnya bunga menjadi simbol bahwa kekuatan ajaib itu telah berpindah kepada Bonnie. Sejak saat itu, Bonnie menggunakan kemampuan barunya untuk berkomunikasi dan menolong hewan, seperti ketika ia membantu burung menemukan anaknya yang hilang. Dengan demikian, tindakan bunga yang bercahaya dan menghilang bukan kebetulan, tetapi tanda bahwa bunga itu telah memberikan Bonnie anugerah khusus. Pertanyaan kelima. Bonnie dan Pohon Ajaib. Bonnie adalah seorang anak yang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Suatu pagi, ia menemukan sebuah pohon aneh di halaman belakang rumahnya. Pohon itu tidak memiliki daun. Hanya ada satu bunga besar berwarna ungu. Bonnie yang penasaran menyentuh bunga itu. Seketika, bunga itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang, lalu menghilang. Ternyata, bunga itu memberikan Bonnie kemampuan untuk bisa mendengar pikiran hewan. Bonnie yang terkejut mencoba berbicara dengan burung-burung di sekitarnya, dan ia benar-benar dapat memahami apa yang mereka katakan. Bonnie sangat senang dengan kemampuan barunya. Ia berinteraksi dengan anjing, kucing, dan bahkan serangga. Suatu sore, Bonnie mendengar pikiran seekor burung yang sedang mencari anaknya yang tersesat. Burung itu terlihat sangat sedih. Dengan kemampuan barunya, Bonnie berhasil menemukan anak burung itu yang terjebak di dalam sebuah pot bunga. Bonnie pun membantu anak burung itu keluar. Burung induk dan anaknya berterima kasih pada Bonnie. Apa saja sifat yang dimiliki Bonnie berdasarkan informasi tersebut? Sombong, mudah curiga, suka membantu, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Jawaban yang benar adalah suka membantu dan memiliki rasa ingin tahu yang besar.
Bonnie dalam cerita Bonnie dan Pohon Ajaib digambarkan sebagai anak yang memiliki kepribadian positif dan rasa kepedulian yang tinggi. Sejak awal cerita, tampak bahwa ia memiliki rasa ingin tahu yang besar. Hal ini terlihat ketika ia menemukan pohon aneh di halaman belakang rumahnya dan dengan berani menyentuh bunga ungu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tindakan itu menunjukkan sifatnya yang penasaran dan suka mencari tahu hal-hal baru, bukan mudah curiga atau takut terhadap hal yang belum dikenalnya. Selain itu, Bonnie juga memiliki sifat suka membantu. Setelah mendapatkan kemampuan untuk mendengar pikiran hewan, ia tidak menggunakan kekuatannya untuk bersenang-senang atau membanggakan diri. Sebaliknya, ia menggunakannya untuk menolong seekor burung yang kehilangan anaknya. Ia mendengarkan dengan empati, mencari anak burung itu, dan membantunya keluar dari pot bunga. Sementara itu, sifat sombong dan mudah curiga tidak terdapat pada diri Bonnie. Ia tidak memamerkan kemampuannya kepada orang lain dan tidak menaruh kecurigaan terhadap makhluk atau hal yang ditemuinya. Semua tindakannya menunjukkan bahwa Bonnie adalah anak penuh rasa ingin tahu, berani, dan berhati baik. Nah, dari pertanyaan yang sudah kalian kerjakan, kalian benar berapa? Jangan lupa tulis di komentar ya. Agar kalian lebih memahami soal-soal TKA, kalian bisa mengunjungi pamanguru.com. Di sana disediakan berbagai macam soal latihan TKA yang lengkap, baik matematika maupun bahasa Indonesia. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya ya.